Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Nur Siamas. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Mbaki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A941240517. Pada hari ini, Senin 21 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa kelas 8 mata pelajaran matematika, materi sistem persamaan linier 2 variabel. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Terima kasih sudah dipasangkan LCD-nya. Bisa kita mulai? Bisa ya. Ini benar pelajaran matematika? Ya. Iya. Ini pelajaran matematika hari Senin tanggal berapa ini? 21. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya nanti kita dilancarkan pembelajarannya dari pagi hingga nanti akhir pelajaran. Ya. Oke, silakan Mas Ketua disiapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buat masing-masing dimulai. Selesai. Oke. Baik, kita mulai dulu dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Oke. Gimana ini kabarnya kelas 8A? Baik? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Belum. Padahal tadi upacara loh ya. Ya, ada yang tadi pingsan? Enggak ada. Ya, alhamdulillah enggak ada. Berarti nanti setelah pelajaran Pak Iqbal diusahakan sarapan. Ya, nanti setelah pelajarannya Pak Iqbal ada pelajaran lain, kalian jadi konsentrasi. Itu ya? Oke. Sebelum Pak Iqbal mulai pelajarannya, seperti biasa akan Pak Iqbal cek dulu kehadirannya, absensinya. Sambil Pak Iqbal cek absensi kehadirannya, silakan bukunya disiapkan dulu. Oke, nanti yang Pak Iqbal panggil, ya Pak Iqbal panggil, silakan angkat tangan dan bilang hadir ya, biar jelas siapa yang hadir saja, yang hadir. Suara yang keras, biar Pak Iqbal juga dengar. Adam Rohmatullah, Angga Hermawan, Aziz Saifullah, Bayu Agung Pamungkas, Cesar Masud, Damai Ayuning Tias, Talita Susan, Wafian Ryan, Zuyin Fadil, tidak masuk. Kenapa? Oh, sakit ya. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk satu anak ya. Ya, Mas Fadil, kita doakan semoga besok bisa sembuh, cepat sembuh, dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke. Oke, sudah disiapkan bukunya? Sudah. Oke. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan, pertama rasa cinta tanah air ya, terhadap tanah air kita. Kita nyanyikan dulu bersama-sama lagu nasional Bagimu Negeri. Silahkan anak-anakku kelas 8A untuk berdiri di tempat duduk masing-masing. Oh
bakti. Jiwa Oke, silakan boleh duduk kembali. Kita mulai untuk pelajaran pada pagi hari ini. Untuk materinya, babnya masih sama. Ya, ini kita sudah di bab SPLDV ini sudah pertemuan yang keempat ya ini ya. Jadi kemarin harusnya sudah masih ingat semua materi yang kemarin dari pertemuan 1, 2, 3 kita bahas bersama-sama. Jadi babnya tadi apa? SPLDV. SPLDV itu apa? Oke, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi hari ini kita akan masih membahas di SPLDV, tetapi untuk pertemuannya kita lanjutkan yaitu nanti menentukan solusi atau penyelesaian permasalahan yang terkait dengan SPLDV. Jadi kita tentukan solusi dari SPLDV nanti menggunakan metode. Menggunakan metode. Berapa metodenya nanti coba kita cek bersama-sama. Dan nanti Pak Iqbal harap kalian bisa cari tahu sendiri. Ya, bagaimana caranya menyelesaikan pakai metode itu. Nanti ada medianya. Kita lanjut dulu. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan model matematika dari masalah konstekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Kemudian ada tujuan pembelajaran hariannya. Hari ini, khusus hari ini, nanti kita akan menganalisis, kalian akan bisa menganalisis, menyimpulkan, memodelkan berkaitan sehari-hari dengan SPLDV, dengan masalah sehari-hari. Kemudian nanti, nah ini yang penting, yang kedua, melalui diskusi kelompok. Kalian nanti diskusi kelompok, nah kalian harus bisa menyelesaikan menggunakan metode tadi. Metodenya di sini sudah disepil, sudah dituliskan. Ada apa saja? Eliminasi, substitusi, dan gabungan. Hari ini kita pelajari metode ini. Itu, kita lanjut lagi. Nah, di pertemuan hari ini nanti kita selain akan diskusi kelompok, ini Pak Iqbal punya 3 penilaian. Yang pertama, nanti asesmen kognitif atau pengetahuan. Atau nanti berwujud asesmen formatif. Kalian nanti akan Pak Iqbal tes di akhir pelajaran. Akan Pak Iqbal tes pengetahuannya melalui melalui pilihan ganda, tapi menggunakan aplikasi Quizzes atau sekarang namanya Wayground. Ya, sudah pernah menggunakan? Sudah, oke. Bawa HP semuanya? Bawa, oke, sip. Nanti kita gunakan di akhir pelajaran. Kemudian yang kedua penilaian asesmen psikomotor. Atau apa ini? Keterampilan. Jadi ketika kalian nanti kelompokan, Pak Iqbal nilai hasilmu, keaktifanmu, yang tanya, yang jawab, dan yang aktif ketika kelompok nanti akan Pak Iqbal lihat. Yang terakhir, asesmen afektif atau sikap. Ya, sikapmu selama tadi. Dari awal pembelajaran tadi, apakah kamu tadi nyanyi, bersuara tadi Pak Iqbal lihat? Apakah kamu nanti tadi berdoa juga? Apakah kamu nanti tanya, jawab juga aktif? Dan sampai akhir pokoknya nanti Pak Iqbal lihat sikapnya. Itu ya, untuk 3 penilaian, ini harus kalian sikapi dengan baik. Lanjut. Sekarang coba Pak Iqbal tanya, mengapa? Dalam mempelajari materi SPLDV yang hari ini nanti itu penting. Ada yang mungkin bisa menjawab? Ya, Mbak Damai. Kita
bisa tahu harga makanan, minuman atau barang yang kita beli? Oke, kata Mbak Damai bisa tahu harga makanan dan minuman yang akan kita beli. Ada yang lain? Oke, Mas Krisna. Bisa mengetahui suatu nilai, benar. Ya, bisa mengetahui suatu nilai apapun, misal barang, ya tadi jajanan bisa, minuman bisa. Selain itu, nanti mungkin harapannya kita setelah mempelajari ini itu penting karena mungkin satu, ya tadi menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Seperti yang dibicarakan Mbak Damai. Terus ada lagi mungkin menjadi, kalau kalian ini paham, kalian akan berpikir kritis, kreatif, itu bisa. Ya, jadi tolong ini nanti diperhatikan dengan baik karena materinya penting sekali dan bahkan bisa berkelanjutan. Itu ya. Oke, lanjut. Ini kayaknya pertanyaan ini. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan pemantik yang Pak Iqbal berikan. Masih ingatkah ya pertemuan kemarin ya, kalian dengan SPLDV? Apa itu SPLDV? Ya coba, tak usah Pak Iqbal tunjuk siapa gitu aja. Oh ya, Mas Kasuma. Ada dua persamaan linear, dua variabel. Ada, kata Mas Kasuma, ada dua persamaan linear, dua variabel. Oke, itu Pak Iqbal simpen dulu. Ada yang lain? Ya, Mbak. Yang benar dua atau lebih, kata Mbak Fitri ya. Mbak Fitri bilangnya dua atau lebih. Mas Kasuma bilangnya dua persamaan. Yang benar yang mana? Dua atau lebih, suara yang terbanyak. Coba nanti kita cek dulu. Simpan dulu ya. Oke. Lanjut. Coba berikan contohnya dari sistem persamaan linear dua variabel SPLDV, contohnya piye. Ini ya nggak perlu Pak Iqbal tunjuk. Siapa yang berani? Seperti biasa nanti Pak Iqbal hafalkan nama-namanya, Pak Iqbal kasih nilai tambahan. Oke, silakan. Contoh SPLDV siapa? Ya, Mas Angga. Ya. 4X plus 3Y sama dengan 20 juga. Yang atas 20, yang bawah 20. Oh, 12. Ini yang nomor 2 contohnya Mas Rangga, benar enggak? Benar ya? Oke, benar. Dua variabel. Dan ada dua persamaan. Oke, lanjut. Masa XY terus, yang lain. Coba siapa? Ya, Mas Aziz. 5C plus 3A sama dengan min 3A sama dengan 4 dan C min 9F sama dengan 15. Benar enggak ini? Benar. Ada dua variabel. Ayo Mas Aziz. Ya, yang salah? Ya, 3A atau yang 9F. Berarti ini salah satu kita ganti Mas Aziz. Yang mana yang mau ganti A atau F-nya? A mau diganti, jadi biar sama, jadi F. Ya. Oke, seperti ini contohnya. Oke, lanjut. Kita masuk materi apersepsi yang kemarin sudah kita bahas. Lah ini tadi sudah bentuknya. Kemudian jika kita berbicara sistem, maka terdapat dua atau lebih persamaan. Nih bentuknya sudah dituliskan teman-teman semua tadi di depan, dibacakan ya tadi. Oke. Nah ini tadi sudah dibahas di awal juga. Bagaimana cara menyelesaikan SPLDV? Tadi ada 3 metode ya. 1, eliminasi. 2, substitusi. 3, gabungan. Ini ada 3 yang harus kalian perhatikan nanti. Oke. Sebelum kita berdiskusi dengan kelompok masing-masing, coba Pak Iqbal punya ilustrasi permasalahan ya. Nih kita coba lihat pada link YouTube-nya yang Pak Iqbal sediakan. Didengarkan, diperhatikan dengan baik. Oke, ini ya, silakan.
Kalian perhatikan dengan baik, seksama, pahami, catat boleh. Perkenalkan, nama saya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLBJ. Sebelumnya, kalian pasti penasaran, apa sih SPLBJ itu? Nah, SPLBJ itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Melihat menempuh cara, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan dia. Doni pun menyapa dia. Dia membawa sapaan rumah. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa dia? Akhirnya Doni bertanya, itu kantong apa dia? Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Si Doni bawanya 20.000 saja. Maka cukup nanti. Doni masih kebingungan. Mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah itu ya. Jadi kita bantu Doni bagaimana nanti apakah uang 20.000 tadi cukup untuk membeli berapa permen tadi? Coba kita bahas di awal. Tadi pertama Doni, dia bertemu dengan siapa tadi? Dia. Oke. Dia tadi ditanya Doni, ternyata dia beli permen dan donat. Permennya dia tadi berapa? 3. Donatnya dia? 2. 3 permen, 2 donat harganya 15.000. Kemudian Om Fajar, permen dan 6 donat. Om Fajar habis berapa? 36.000. Nah, Doni di rumah ingat, ternyata punya adik. Ya, punya adik-adiknya. Jadi dia harus beli berapa tadi? 3 permen dan 3 donat. Apakah dengan uang Doni yang 20.000 itu cukup? Ya. Cukup enggak? Enggak tahu. Ya, coba Pak Iqbal kasih ya, nanti Pak Iqbal kasih media untuk kalian mengerjakan menggunakan metode tadi. Ya, bagaimana caranya nanti dicoba sendiri. Nanti apakah nanti dengan kalian belajar itu tadi, apakah nanti permasalahan Doni tadi juga bisa terselesaikan? Itu. Oke, ini selanjutnya kalian akan berkelompok. Yang pertama, kalian akan berpindah tempat. Dari tempat duduk menuju ke tempat duduk kelompok masing-masing dengan nanti mejanya tolong digabungkan. Dari kelompok 1, sini belakangnya nanti bisa kelompok 2, sampingnya bisa kelompok 3, sini bisa kelompok 4, dan sini bisa kelompok 5. Itu kemudian nanti Pak Iqbal akan bagikan LKPD-nya dan bahan ajarnya. Jelas? Jelas ya. Untuk diskusi kelompok, oh ya, kita butuh waktu 20 menit cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Nih, hasil pemetaan kelompoknya kemarin berdasarkan kompetensi asesmen awal yang Pak Iqbal lakukan kemarin, pertemuan kemarin ya. Jadi Pak Iqbal kelompokkannya seperti ini. Nih, kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sana paling pojok. Nih ya, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang karena hari ini 26 ya. Yang hadir silakan bisa dipahami kelompoknya sudah dibaca? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikemasi barangnya, berpindah tempat. Oke, kalau sudah, Pak Iqbal akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Ini sudah kelompok 1 ya. Oke. Ini LKPD-nya, ini bahan ajar. Cek dulu, dibaca-baca dulu, dilihat. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Terakhir ini kelompok 5.
Oke, sambil dilihat-lihat, sambil dibaca-baca, silahkan boleh klipnya dilepas ya. Boleh klipnya dilepas, dibagikan ke teman-temannya. Giliran boleh dibaca, saling membaca, saling memberitahu informasi apa yang ada di situ ya. Kemudian dibaca petunjuknya juga sudah jelas sekali bagaimana. Tapi kalau nanti misal kok sedang membaca ternyata masih belum bisa, silakan boleh tanya ke Pak Iqbal. Ya, boleh tanya ke Pak Iqbal. Semua petunjuk, semua apapun yang ada di situ yang disuruh mengisi, silakan diisi. Kita mulai dari sekarang, silakan bisa bekerja bersama-sama. Yuk, yuk. Yuk, silakan ditulis. Ya, sebentar ya Mas ya. Kalau ini untuk aktivitas 2. Ya, kalau aktivitas 1 di titik-titiknya itu. Ya. Apa? Yang penting tujuan dan maksudnya Pak Iqbal tahu. Yang 8 ayam. Yang 2. Di mana saya 8 ayam? Jadi 5 sama 8 koefisiennya. Jadi ya hitung 5 mau sama coba lagi. Semua tak? Oke, kita hentikan untuk mengerjakan LKPD-nya. Sebelum kita presentasi, kita enaknya ice breaking sebentar dulu ya. Mau ice breaking? Mau. Biar menambah konsentrasi, kita akan ice breaking tembak konsentrasi. Ada yang sudah pernah? Belum. Oke, tembak konsentrasi. Pak Iqbal butuh 5 orang setiap kelompok, silakan disiapkan dulu dibagi. Yang pertama, orang yang bilang tangkis. Tangkis. Yang kedua, orang yang bilang bersedia. Yang ketiga, orang yang bilang siap. Ya, yang keempat, orang yang bilang tembak. Yang kelima, orang yang bilang dor. Ya. Kita mulai dari kelompok 4. Ya, ya. Mana? Siap. Oh ya, gagal. Berarti ketembak, urung ditangkis, belum ditangkis. Ya, ya. Berarti kelompok ini mati. Oke, lanjut. Kita mulai dari kelompok 1. Siap. Tangkis. Siap. Siap. Tangkis. Siap. Siap. Tangkis. Siap. Siap. Oke, sip. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah siap presentasi? Sudah. Oke, yang presentasi, yang berani maju kelompoknya siapa? Angkat tangan. Oke. Mau yang apa, Mbak? Eliminasi. Oke, kita nanti tidak dituliskan semua aktivitasnya ya. Pak Iqbal hanya meminta untuk setiap metode saja, satu kelompok satu metode, karena kalau dituliskan semua nanti waktunya tidak cukup. Untuk kelompok 1 berani maju metode eliminasi, berarti untuk yang kelompok lain
Nanti silahkan berebut untuk yang metode selanjutnya. Oke, sudah ditentukan siapa yang berbicara dan siapa yang menulis. Yang lain juga support. Silahkan maju ke depan untuk kelompok 1 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Leticia Azaria Kinanti, Aziz Saifullah, Bayu Agung Pamungkas, Ibrahim Kafanur Diansyah, dan Adam Rahmatullah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu metode eliminasi. Ya, spidolnya. Oke, yang kelompok lain silakan bisa mendengarkan dan melihat yang ditulis Mas Aziz di depan itu seperti apa, apakah benar? Apakah sama dengan kelompokmu? Jadi ini di aktivitas 1, penyelesaian metode eliminasi. Eliminasi kedua persamaan tersebut dengan mengeliminasi variabel X. Karena koefisien variabel X tidak sama, maka disamakan terlebih dahulu koefisiennya dengan cara berikut. Jadi cara yang pertama adalah 4x plus 2y sama dengan 156.000 dikali 1 agar sama dengan yang bawahnya adalah 2x plus 2y sama dengan 106.000. Setelah dikali jadi 4x plus 2y sama dengan 156.000 dan 4x plus 4y sama dengan 212.000. Setelah itu dikurang hasilnya min 2y sama dengan min 5.600, itu y sama dengan min 5.600 dibagi min 2 sama dengan 28.000. Ya, berarti y-nya ketemu 28.000. Mungkin ada yang ditanyakan dari hasil kerja kelompok kami? Apa? Boleh. Kalau itu sudah y, Mbak. Jadi kalau yang dicari X-nya dulu, boleh enggak? Apakah boleh kalau mau mencari X-nya dulu? Tapi ya, sudah mencoba? Iya. Belum? Belum. Belum, oke. Kira-kira bisa nggak ya kalau kita mencari X-nya dulu, mungkin mau lain bisa coba. Sudah mencoba? X-nya dulu dicari bagus. Jawabannya boleh atau tidak? Boleh, sama saja. Kalau mau menghilangkan y-nya dulu boleh. Kalau menghilangkan y-nya dulu kan tinggal di kurang. Selesai. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kembali kita beri aplaus kelompok 1. Selanjutnya perhatikan depan. Kira-kira menurut kalian mana sing cara yang tepat atau yang enak gitu? Pakai cara apa? Eliminasi, substitusi, apa gabungan? Eliminasi. Ada yang berpendapat gabungan? Ya ada. Ada ya. Mungkin cara itu sesuai dengan soalnya masing-masing. Kalau soalnya gampang eliminasi, eliminasi. Soalnya gampang substitusi, ya substitusi. Atau bahkan soalnya gampang yang gabungan. Tapi kalau biasanya seringnya kita pakai cara gabungan agar mempermudah. Setelah eliminasi langsung masukkan. Oke, lanjut. Sekarang kita refleksi pembelajaran pada hari ini. Yo, hari ini. Tadi di pagi tadi kalian suasananya mungkin tadi sudah habis upacara ya, capek. Nah, sekarang pilihlah gambar yang di bawah ini yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mengikuti materi SPLDV ini. Coba pengen tahu tangannya semua. Angkat tangan ya. Angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4, atau angka 5. Oke, siap? 1, 2, 3. Ya, turunkan ke tangannya. Nah, nanti Pak Iqbal minta refleksinya juga. Pak Iqbal akan mengirimkan link Google Form. Nanti lewat WA kelas. Kalian kerjakan di rumah enggak apa-apa. Atau nanti jam istirahat dikerjakan ya. Kita simpulkan dulu. Terdapat tadi ada 3 metode yang kita pakai. Ya, 3 metode. Yang pertama, apa tadi? Eliminasi. Caranya bagaimana? Kita hilangkan. Eliminasi itu sama dengan menghilangkan. Menghilangkan. Kemudian yang kedua, substitusi. Artinya apa substitusi?
mengganti, menambahkan. Yang ketiga, gabungan. Lah, gabungan dari eliminasi, substitusi. Siapa dulu? Eliminasi dulu apa substitusi dulu kalau gabungan? Eliminasi dulu, baru substitusi. Sekarang Pak Iqbal tadi sudah bilang kita akan penilaian asesmen, ya asesmen dari kognitif. Silahkan keluarkan HP-nya semua. Ya, persiapan Pak Iqbal akan menilai menggunakan quizzes atau background. Kalau gambarnya tidak jelas diklik. Untuk pertemuan selanjutnya, ya. Jadi rencana pertemuan selanjutnya kita ada satu lagi mengenai metode. Metode yang belum kita bahas tadi apa? Metode grafik. Ya. Pertemuan besok kita bahas metode grafik. Tolong di rumah biasakan untuk membaca dulu materinya. Nanti bertemu dengan Pak Iqbal lagi. Sudah tahu kalau Pak Iqbal tanya jawab gitu. Jangan diam saja kalau belum dibaca. Itu ya. Tidak ada PR untuk hari ini. Ya. Alhamdulillah tidak ada PR. Ya. Tapi tolong dipelajari di rumah metode grafik. Itu sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya selama mengikuti pelajarannya Pak Iqbal. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Silakan Mas Ketua bisa menyiapkan lagi. Pak Iqbal akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.